Aristo, balik lagi di podcast kita hari ini. Tentunya bersama Pak Aziza. Excited banget nih, kita akan membahas mengenai apa sih kelebihan obat tradisional atau herbal di CV Aristo Makmur. Jadi simak sampai habis ya. Tentunya aku nggak akan sendirian, karena hari ini kita ditemenin lagi sama apoteker kita. Halo Pak Dewi. Halo Ziza. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat untuk hari ini. Oke, lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini? Ya, kita bikin produk. Kemarin baru selesai NIE dari jamu Harum V. Oke. Untuk kewanitaan itu. Oh iya. Ya. Jadi masih sibuk itu ya, proses-proses itu ya. Iya. Oke, langsung aja nih kita mau ke pembahasannya. Bisa dijelasin nggak sih Pak, apa sih kelebihan produk obat tradisional di CV Aristo Makmur ini? Untuk kelebihan produk di CV Aristo Makmur, karena kita melakukan ekstraksinya sendiri, sehingga untuk rasio ekstrak yang kami hasilkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Tentunya seperti itu. Di Aristo kami menggunakan teknik ekstraksi yang disebut dengan teknik maserasi, atau disebut juga dengan teknik perendaman yang menggunakan senyawa organik. Kalau di sini senyawa organiknya berupa etanol pada suhu ruang. Menurut kami teknik ini sangat sederhana dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan teknik ekstraksi seperti infundasi dan dekoktasi, karena hanya menggunakan pelarut air dan harus dengan pemanasan. Sedangkan teknik maserasi tanpa pemanasan, sehingga senyawa yang mudah rusak dengan pemanasan dapat kita hindari. Seperti itulah. Oh oke. Untuk proses lebih singkatnya ya mungkin. Iya, seperti itu. Kemudian kalau untuk bahan baku yang digunakan itu apa aja sih Pak, serta manfaatnya itu apa? Karena kita adalah anak dari PT Sabdo Palon, tentunya kita untuk memperoleh bahan baku, kita sudah ada suppliernya dari PT Sabdo Palon yang sudah terkenal dengan kualitas jamunya. Kami menggunakan bahan baku seperti rimpang jahe yang mempunyai klaim khasiat untuk membantu meredakan gejala masuk angin seperti mual, perut kembung, sakit kepala, dan pegal linu. Untuk selanjutnya kita menggunakan rimpang kencur yang mempunyai klaim khasiat membantu meredakan batuk, berdahak. Setelah itu kita juga mempunyai rimpang kunyit yang untuk klaim khasiat membantu mengurangi gangguan lambung seperti sakit perut, kembung, dan mual. Selanjutnya ada rimpang bengle yang mempunyai klaim khasiat untuk mengurangi lemak tubuh, dan sedangkan untuk kategori jamu sederhananya dapat menjadi minyak gosok seperti alem, pegelinu, dan parem bersalin. Ada juga delima putih yang mempunyai klaim khasiat membantu mengurangi lendir yang berlebih pada daerah kewanitaan. Juga seperti manjakani ya juga mempunyai klaim seperti itu yang bisa membantu untuk mengurangi lendir berlebih pada daerah kewanitaan. Oke, jadi banyak juga manfaat dari obat-obat herbal itu? Oh, banyak. Kalau disebutkan ya banyak banget tanaman obat tuh hasilnya. Iya, betul. Sekitar 1000 lebih gitu. Kalau nanti dibahas kita nggak selesai-selesai podcastnya. Iya. Ini bahan-bahan yang mungkin sering digunakan juga ya untuk obat tradisional di tempat kita. Iya. Oke, kalau untuk komposisi bahan tunggal itu apa aja sih Pak di sifat Makmur ini? Kalau bahan tunggal ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada jahe, ada kunyit, ada daun kemuning, terus ada bengle, ada manjakani, terus ada yang umumnya kita gunakan ya kayak seperti kayu rapet, terus ada kulit pule, dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk kombinasi itu juga ada? Ada. Kalau untuk kombinasi seperti kita punya produk pelangsing ya, itu kami menggunakan buah asam gugur, teh hijau, daun kemuning, daun jati Belanda, buah jeruk nipis, buah mengkudu, kulit kayu rapet, kulit buah delima, rimpang bengle, buah asam Jawa, kulit kayu pule, dan berikut itu merupakan bahan baku yang terdapat di Aristo untuk produk pelangsing. Gitu. Nah, sedangkan untuk produk kewanitaan, kita menggunakan buah manjakani,
daun sirih, kayu rapat, rimpang kunyit putih, akar ginseng Jawa, dan daun bidara. Daun bidara seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan nih ada request dari customer, misal dia mau bikin kapsul pelangsing, tapi dia mau nambahin ingredients atau bahannya itu juga bisa, Kak? Bisa. Kalau kita kan fleksibel aja. Kalau customer punya formula sendiri, kalau itu istilahnya dalam penandaan pelabelannya tidak ada yang keberatan dengan customer, kita oke-oke aja. Seperti itu sih. Jadi tetap bisa ya untuk request-request itu? Iya. Oke, kemudian kalau untuk bahan-bahan kapsul pelangsing tadi udah dijelasin ya apa aja. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari yang lagi nonton live nih, bisa banget loh untuk bertanya. Kemudian ada nih, apakah bisa bahan green coffee untuk jadi pelangsing? Kalau green coffee itu untuk pelangsing karena belum ada riwayat empirisnya. Ya. Belum ada riwayat empiris tentang green coffee, terutama untuk klaim khasiat membantu mengurangi lemak tubuh. Jadi dari Badan POM bahan tersebut belum ada di data Badan POM sendiri. Nah, jadi belum bisa dipakai untuk klaim produk pelangsing seperti itu. Jadi kalau kopi-kopi pelangsing itu masuknya? Kalau kopi pelangsing biasanya itu nanti harusnya ya secara alur itu nanti masuknya ke pangan. Tapi di pangan nanti tidak boleh ada klaim khasiat seperti itu. Oh gitu. Ya mungkin kalau di bahasa marketingnya boleh nanti dari mulut ke mulut lah. Oh begitu. Kalau secara penandaan di BPOM-nya belum bisa. Belum bisa ya, oke. Kemudian apakah minuman kombucha bisa didaftarkan ke BPOM dengan klaim khasiat detox? Kombucha ya, itu baru tren ya. Iya benar, lagi tren banget itu. Untuk minuman kombucha dapat didaftarkan sebagai produk kategori pangan olahan yang nanti izinnya itu biasanya keluarnya POM MD ya. Namun tidak memiliki riwayat empiris sebagai jamu serta belum memiliki data keamanan dan khasiat yang memadai sebagai obat bahan alam. Jadi tidak dapat didaftarkan sebagai jamu. Itu tadi kalau jamu itu nanti customer bisa menyantumkan klaim khasiat. Tapi kalau pangan tidak bisa menyantumkan klaim khasiat seperti itu. Terkadang customer itu melakukan formulasi sendiri ya, dapat tanpa melihat apakah bahan baku, misalnya kayak seperti kemarin itu ada requestan daun sena atau nama latinnya Cassia senafolium yang sekarang sudah dicabut peraturannya, yang dulunya nggak boleh untuk pelangsing, sekarang mungkin boleh untuk pelangsing pada salah satu komposisinya, dan menuliskan peringatan dan perhatian dan efek samping yang begitu banyak dan kemungkinan orang awam akan takut membeli produk kita. Jadi di peringatan perhatian itu banyak pencantuman peringatan perhatian. Jadi nanti kalau membaca peringatan perhatian tersebut, konsumen itu nanti akan takut. Misalnya contohnya ada pembacaan seperti konsultasikan dengan dokter jika digunakan bersamaan obat lain. Tidak boleh diberikan pada penderita gangguan pencernaan seperti nyeri perut, mual, atau muntah. Hindari penggunaan pada anak-anak di bawah 12 tahun, wanita hamil atau menyusui. Dapat menyebabkan urin berwarna menjadi kuning atau merah. Tidak boleh digunakan secara terus-menerus. Dan terakhir mungkin hubungi dokter jika kesulitan BAB tidak teratasi. Nah, itu dulu kan klaimnya khasiatnya untuk BAB. Sekarang mungkin udah boleh untuk pelangsing. Tapi dengan penandaan seperti itu, di labelnya tercantum seperti itu, orang baca itu mungkin akan, aduh. Jadi warning buat diri sendiri ya. Benar. Nah, jadi warning seperti itu. Bisa. Tapi kalau untuk cara kerja dari obat pelangsing ini tuh bagaimana sih, Pak? Obat pelangsing kalau dari formulasi kita kayak seperti kita bikin kombinasi itu biasanya itu pakai green tea atau disebut juga teh hijau,
terus asam gugur, daun kemuning, sama jati Belanda. Nah, kalau di teh hijau kita biasanya tingkatin untuk dosisnya agak tinggi karena mungkin untuk uh, istilahnya merangsang asam di dalam tubuh kita agar tidak terlalu asam. Jadi karena teh hijau itu bersifat basa, jadi mungkin efeknya akan kelihatan merasa kenyang seperti itu. Okay. Dan untuk seluruh seninya biasanya pakai jati Belanda gitu. Nanti biasanya intensitas urinasi sama BAB-nya biasanya jauh lebih sering urinasi sih daripada BAB seperti itu. Jadi mungkin nanti diimbangin untuk minum air putih. Oh, jadi harus imbang juga sama olahraga juga nggak sih Pak? Juga, kan di penandaan sudah jelas nanti ya. Biasanya harus diimbangi dengan diet teratur, diet rendah lemak, gitu seperti itu. Jadi harus diimbangin juga ya, kita nggak bisa nih konsumsi pil pelangsing aja gitu. Kita harus imbangin juga sama olahraga, benar, sama diet. Iya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan nih dari yang lagi live, bisa banget ditanyain langsung mumpung ada apoteker kita. Oke, ada pertanyaan nih Pak. Apakah ibu hamil atau menyusui bisa mengonsumsi kapsul pelangsing? Kalau untuk ibu hamil mengkonsumsi untuk sup langsing ya, saya rasa itu tidak bisa ya. Karena kenapa? Pada saat ibu hamil menyusui, dia itu butuh asupan nutrisi yang lebih. Jadi kalau dietnya itu, ya dietnya nggak usah makan nasi, nggak apa-apa. Yang penting buah-buahan. Tetap proteinnya itu. Ya Pak? Protein mungkin dari mungkin nasinya sedikit, sayurnya dibanyakin. Seperti itu, buah-buahan itu jangan lupa. Mungkin paginya buah-buahan, terus siangnya bisa nasinya porsinya jangan porsi puli ya, banyak banget ya. Kan mau diet, porsinya separuh aja dari porsi biasanya. Habis itu sayurnya dibanyakin nggak apa-apa, seperti itu. Oke. Kalau untuk ibu menyusui itu juga sama ya? Sama juga kan, kita butuh butuh nutrisi untuk mengeluarkan air ASI ya. Tapi gitu. Sebenarnya obat itu aman nggak untuk dikonsumsi ibu hamil sama ibu menyusui? Kalau aman, ya aman. Yang penting tidak ada itu tadi. Yang saya rasa itu kayak daun sena, terus jati Cina itu untuk bahan baku tersebut tolong di skip dulu seperti itu. Kalau aman sih aman, kita kan pakainya bahan alam. Cuma kan kita kalau konsumsi itu nanti kan nutrisinya berkurang juga ya Pak? Berkurang juga seperti itu. Kemudian kalau yang bisa mengonsumsi pil pelangsing ini tuh siapa aja sih Pak? Kalau mengonsumsi pil pelangsing biasanya di umur lebih dari 12 tahun lah, seperti itu. Terus bukan dalam kondisi hamil atau menyusui, itu seperti itu. Terus sama mungkin orang tua di umurnya di atas 60 itu jangan mengkonsumsi seperti ini. Karena kan untuk orang tua itu kan juga butuh untuk nutrisi yang banyak untuk aktivitas sehari-harinya seperti itu. Kalau untuk menyusui sama ibu hamil konsumsinya yaitu tadi ada yang kandungannya daun katuk untuk istilahnya teman ASI yang ASI yang dikonsumsi terus ASInya bisa lancar seperti itu. Jadi ibu hamil tuh tetap bisa asal apa yang dikonsumsi itu juga seimbang gitu ya Pak ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari penonton live hari ini. Boleh saya minum? Oke, boleh silakan Pak. Kemudian herbal yang paling best seller di Aristo sendiri apa sih Pak? Untuk saat ini herbal yang paling best seller itu pelangsing sama kewanitaan. Itu yang paling banyak orderannya gitu. Biasanya kita untuk best sellernya itu paling atas itu pelangsing. Terus itu kewanitaan, setelahnya itu stamina pria. Itu ada. Oke.
Kemudian ada nggak sih kapsul buat kolesterol? Kolesterol bisa ada. Kita punya produk, saya lupa ya, ada namanya, ada kok, kita ada punya produk. Kita punya izin edar itu sekitar 50-an gitu. Kalau mau dibuatkan untuk jamu kolesterol bisa, nanti kita customer bisa pengajuan untuk sampel dulu. Apabila tidak untuk sampel pertama tidak memuaskan, kan bisa revisi. Iya, betul. Nanti kita bisa ningkatin untuk dosis bahan dari bahannya gitu, seperti itu. Oke, aku ada bisikan nih dari tim marketing kita. Kalau di CV Aristo Makmur ini kita sedang ada promo yang dimana untuk produk herbal atau obat tradisional ya. Iya. Nah, kita lagi ada promo untuk kapsul pelangsing yang dimana di harga 23 juta itu sudah include BPOM dan juga dapat 500 peaches dan udah free konten. Dan untuk kapsul kewanitaan juga sama, kita ada di harga 23 juta, udah include sama BPOM, 500 peaches dan juga udah free konten. Bisa hubungin nomor di bawah ini nanti untuk konsultasi lebih lanjutnya pastinya. Dan tetap nanti tuh akan ada bisa coba sampel juga nanti. Kalau untuk biaya sampelnya kurang lebih 300.000. Nanti udah free sama revisi juga. Gitu. Nanti kalau misalkan kayak ada yang kurang cocok sama ingredients mungkin ya Pak ya, atau dosisnya ditinggiin atau gimana? Nanti bisa konsultasi sama kita. Iya, betul. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ada nih. Bisa buat kapsul herbal versi murah nggak sih? Tentunya bisa, karena tadi ya saya sampaikan di awal, karena kita membuat ekstraknya itu sendiri, kita bisa menawarkan dengan harga yang terjangkau, gitu, seperti itu. Tapi ya perlu diketahui, nanti kan kita mainnya di rasio. Mungkin karena jamu itu efeknya tidak langsung dirasakan, jadi harus perlahan-lahan nanti bisa dibuktikan sendiri. Gitu. Karena kalau yang efeknya itu langsung, kayak misalnya pelangsing, istilahnya seminggu langsung turun, katakanlah 10 kilo. Nah, itu berarti ada bahan kimia obat yang tercampur di dalamnya. Seperti itu. Saya dulu pernah, waktu jalan-jalan ke Malang ya, kalau salah di Batu itu, ada iseng-iseng ya nyobain jamu di pinggiran. Nah, karena aku istilahnya kurang enak badan, aku cobalah jamu tersebut. Saya minum, habis itu saya tidur, balik ke penginapan, tidur, paginya itu langsung udah kayak minum paracetamol, langsung keringatnya keluar semua, langsung fresh gitu. Wah, berarti ini tadi ada jamu yang kandungan kimia obat. Aku jadi takut seperti itu. Jadi kalau efektivitas dari pil pelangsing sendiri nih, kelihatan efeknya tuh berapa lama? Kalau setelah konsumsi. Nah, itu tadi tergantung ya dari rasio ekstraknya. Kalau pengen harga murah ya mohon maaf kan ya, untuk rasio ekstraknya ya mungkin di bawah 3:1 ya gitu. 3:1 itu istilahnya 3 bahan jadi 1 kilogram ekstrak seperti itu. 3 kilo jadi 1 seperti itu. Ini ada yang tanya nih Pak. Ketika revisi sampel bisa ganti apa aja sih? Kalau revisi sampel bisa ganti ingredient, tentunya bisa ganti. Terus mungkin kalau nggak ganti ya mungkin dinaikkan dosisnya. Atau mungkin ada request dari customer, mau ditambahin ini. Nah itu tadi, mau ditambahin daun sena. Nah cocok nggak dengan peringatan perhatian seperti yang saya kemukakan tadi? Kan ada banyak tuh. Nanti jangan-jangan jadi warning, wah kan jadi nggak enak kita sama yang customer yang makan di tempat kita seperti itu. Jadi enaknya di sini tuh kita bisa langsung konsultasi sama apoteker juga ya Pak? Iya bisa, nanti bisa disambungkan sama CS. Iya betul, nanti tetap dengan pengawasan. Kemudian kalau tips memilih obat herbal yang aman dan berkualitas itu seperti apa sih Pak? Ya pertama-tama mungkin dicek dari kemasannya dulu, kemasannya masih bagus enggak? Mungkin ada segel-nya masih utuh enggak, seperti itu.
Terus habis itu cek kadaluarsa produk. Nah, itu kedua, mungkin cek izin edar produk atau scan 2D barcode pada kemasan label yang menggunakan kalau biasanya menggunakan BPOM Mobile. Sekarang kan udah canggih ya, masyarakat udah pegang HP, anak-anak juga udah pegang HP. Habis itu ketiga, pastikan produk tersebut tidak masuk ke public warning BPOM. Public warning itu apa sih? Public warning itu produk yang udah nggak boleh beredar oleh Badan POM. Biasanya itu produk-produk yang itu tadi pakai BKO gitu. Setelah itu untuk minum produknya, kalau udah dirasakan itu biasanya tadi yang terkemukakan tadi, minum produk habis itu mungkin 3 hari atau 2 hari udah langsung terasa manfaatnya, kan betul. Itu harus warning. Iya, betul. Jangan dilanjutkan kalau seperti itu. Gitu. Kemudian kalau cara mengetahui produk itu sudah terdaftar BPOM atau belum itu gimana Pak caranya? Nah, pertama-tama buka website Google atau ketikkan cek BPOM, lalu pilih nama produk atau nomor registrasi, selanjutnya masukkan nama produk atau nomor registrasi tersebut, tekan enter. Nah, bila produk sudah mempunyai nomor izin edar akan tampil pada website tersebut gitu. Yang kedua mungkin melalui tadi BPOM Mobile. Itu bisa diunduh di Play Store, ketikan di BPOM Mobile. Habis itu nanti di situ ada gambarnya scan. Nah, klik aja scan, cocokkan sama barcode di sini, ya gitu. Nanti akan langsung muncul di situ. Ya, kalau udah terdaftar akan muncul seperti itu. Oke, bisa kita tuh mau ada produk baru ya Pak di Aristoma. Kita punya sediaan baru berupa pil. Pil itu apa sih? Pil itu merupakan sediaan obat yang memiliki bentuk bundar dengan ukuran yang relatif kecil. Kalau di jamu, sediaan pil itu dari Simplicia atau bagian tanaman yang diperkecil partikelnya dengan cara digiling. Biasanya kalau di sini tuh kita menggunakan gilingan dengan mes 100. Habis itu bahan tersebut diberi bahan pengikat dan pematangannya menggunakan oven, tapi dengan suhu yang terkontrol. Selanjutnya dipoles dengan atau dilapisi dengan cairan gula untuk menutup rasa yang pahit seperti itu. Itu udah di-spill dikit nih. Iya. Mungkin pembahasan mengenai pil di next episode yang akan datang ya Pak. Tentunya bersama Pak Debi lagi. Jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan. Konsultasi juga boleh. Iya, nanti, betul. Lewat dari CS disampaikan ke apotekernya. Mungkin dari Pak Debi ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah? Mungkin untuk saat ini belum ada, mungkin next time aja ya. Oke. Mungkin mau ada pantun lagi? Waduh, ada pantun nih. Waduh, kita nggak persiapan ini apa ya? Langsung ditodong aja nih. Mungkin ya dulu deh ya. Oh iya, mungkin next ya. Iya, harus siapin pantun pokoknya. Oke, segitu dulu dari kita. Mungkin nextnya kita akan bertemu lagi. Dan sampai jumpa. Oke, bye-bye. See you next time. Audio Jungle.